Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala telah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada kita semua untuk menggerakkan kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Karena apapun yang kita lakukan ini semua adalah gerak atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apapun gerakan, setiap apapun amal kita, apapun niat kita, itu tetap semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didawuhkan tetap wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Walaupun ma ta'malun ada yang menafsirkan termasuk yang disembah oleh orang kafir, kan itu ma ta'malun, yang kau ciptakan, yang kau gunakan, patung yang kau sembah. Bahkan ada yang mengatakan ma ta'malun yaitu pekerjaan apapun yang engkau kerjakan. Karena apa kita patut bersyukur? Karena apa kita tetap selalu memohon petunjuk atau hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tanpa hidayahnya, tanpa petunjuknya, kita itu bukan apa-apa. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab Kanjeng Nabi lah, sebab Nabi Muhammad lah kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan juga sesuatu yang sebaliknya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Kita niatkan bahwa kegiatan ini atau kehadiran kita ini itu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai imtisalan kepada para masyayikh kita. Mungkin saya sudah sering mengatakan Abah itu almarhum Ki Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil sering bercerita tentang dawuhnya Kiai Khalil, tirakati santri Sidogiri iku loro, kan itu. Mulazamatul jamaah wa mulazamatul mutolaah. Makanya kita di sini
Ini termasuk salah satu dari ngelakoni tirakat tadi, atau mengikuti apa yang diarahkan oleh para guru kita. Karena tanpa guru, laulal murabbi lama araftu rabbi, kan seperti itu. Kalau seandainya tidak ada guru, otomatis kita belum tentu bisa mengetahui Tuhanku, kan gitu. Segi dari Tuhan, dari segi amalan yang baik, dan juga amalan yang kira-kira berguna untuk kedepannya. Alhamdulillah, dengan selalu mengikuti apapun yang didahulukan oleh guru kita atau perintah guru kita, kita sudah memasuki bulan-bulan akhir di tahun ini. Kita memang mengetahui bahwa kegiatan IAS, kegiatan NKS, kegiatan KSB mungkin mudah-mudahan terus ya, walaupun sampai Ramadan mungkin mudah-mudahan ada. Kegiatan NKS memang terakhir bulan Rajab atau bulan sebelumnya bagi yang memulai bulan Syawal itu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan intisalan kita ini, semoga apa yang menjadi keinginan oleh para masyayikh kita bisa mewujudkannya ke depan, dan juga menjadi sebab kita mendapat ridhonya para masyayikh. Termasuk kepingin nukil juga dawuhnya dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang mendawuhkan al-alaqah ar-rabitatu bainal murid atau bainat talib wa syaikhihi nashru ulumihi wassairu ala manhajihi. Ikatan yang menghubungkan antara seorang murid dengan gurunya itu termasuk dengan dua hal, yaitu menyampaikan ilmunya, ilmu yang didapat. Kita melihat untuk masalah menyampaikan ilmu yang kita dapat, kita tidak harus dengan cara mulang noto, kan itu. Kenapa sebagian santri pastinya ya ono sih gak iso mulang, ya ada. Tapi nasyru ulumihi oleh Allah Ta'ala itu termasuk bukan hanya kudu duwe pengajian, bukan hanya harus mempunyai jam'iyah atau harus mempunyai majelis dan lain-lain, tapi nasyru ulumihi bahkan yang lebih masuk kepada orang sekitar kita itu adalah dengan tingkah kita. Kalau guru dari Sarang atau guru dari Lirboyo itu memang menceritakan nyampaikan ilmu yo gak kudu nang wong liya, tapi nang anak-anake juga bisa. Termasuk mengajarkan ya ilmu yang paling rendah. Tapi dengan sikap kita, dengan amaliyah kita kepada orang sekitar, itu juga kita termasuk bisa menyebarkan ilmu kita. Seperti dawuhnya Mas Nawawi AS yang mengatakan bahwa alumni atau santri itu termasuk duta dari pesantren itu sendiri. Itu adalah cerminan dari pondok itu sendiri. Karena bagaimanapun juga biasanya tetap dinilai. Kira-kira ono sing, kalau seandainya ada yang menonjol, biasanya ditanyakan mondok di endi. Bahkan sebaliknya, seandainya ono sing bejat, yang pisan. Kira-kira santri endi, kalau memang santri, ya, seperti itu. Makanya termasuk ikatan hubungan adalah nasyru ulumihi.
Dan juga wasairu ala manhajihi, yaitu berjalan dengan manhajnya. Jangan sampai menyimpang dari ajaran-ajarannya. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu atau mengikuti thariqat yang jauh dari ajaran pesantrennya. Lebih-lebih ikut aliran yang menyesatkan, membenci sesama, sing iki ngene, sing iki ngono, kadang seperti itu. Karena bagaimanapun juga tetap tantangan ke depan itu tetap pasti ada. Tapi kalau seseorang itu selalu mengikuti realnya, insya Allah akan mencapai seperti apa yang diinginkan oleh gurunya. Alhamdulillah, sekarang walaupun sudah hampir Ramadan, kita sekarang sudah sampai kepada bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk adalah salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kitab disebutkan bahwa Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu isi kemuliaan itu sendiri di dalam kitab juga disebutkan salah satunya adalah bahwa Rajab di dalam bulan Ashharul Hurum itu tidak diperbolehkan atau diharamkan ada peperangan. Kenapa tidak boleh ada peperangan? Karena untuk memuliakan bulan Rajab itu sendiri. Bahkan termasuk daunnya Mbah Maimun sendiri, bulan Rajab itu dimuliakan oleh Allah mulai dahulu. Maksudnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus, bulan Rajab oleh orang Arab itu sudah dimuliakan. Mbah Mun itu termasuk angan-angan karena apa bulan Rajab itu kok dimuliakan. Sementara bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah, kalau bulan Dzulhijjah kan termasuk dari Nabi Ibrahim. Bulan yang lain itu tidak termasuk setelahnya. Tapi kalau seandainya yang bulan Rajab itu mulai awal, mulai sebelum Nabi Muhammad sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena daunnya Mbah Maimun itu diceritakan bahwa di bulan Rajab itu termasuk di bulan yang mana Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Seperti yang ditiba yang mengatakan apa? Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di bulan Rajab yang mulia ini marilah kita menjaga atau menjaga untuk membersihkan hati kita. Karena bulan Rajab itu termasuk pintu kita untuk memasuki bulan Ramadan. Seperti doa-doa yang sudah kita banyak dengar. Allahumma barik lana baru waballighna Ramadan. Bahkan di bulan Rajab ini sendiri Kanjeng Nabi juga mendawuhkan Rajab adalah syahrullah. Itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Dawuhnya Kanjeng Nabi itu syahri yaitu bulanku. Sementara Ramadan itu termasuk syahru ummati. Itu bulanlah umatku. Itu termasuk ada yang mengatakan kalau nggak salah Imam Abi Bakar Al-Balkhi itu juga mendawuhkan yang dimaksud syahrullah, syahri dan juga syahru ummati itu didawuhkan Rajab adalah syahruz zar'i, yaitu bulan untuk menanam. Bagaimana kita menanam suatu tanaman, menanam di dalam sawah kita, pastinya kan kita menanamnya itu menginginkan tumbuhan yang baik
pastinya juga perlu memilih bibit yang baik. Sementara di sini syahrullah itu bagaimana kita memulai amal kita. Amal kita diperbaiki, sekiranya kita diniati, jangan sampai ada tambahan ria, jangan ada tambahan sum'ah, juga jangan dengan niat-niat yang baik agar supaya benih yang kita tanam itu termasuk benih yang baik. Banyak untuk masalah isian di dalam Ramadan, di dalam bulan Sya'ban ini kita bisa memperbanyak puasa. Bahkan dalam didahulukan itu sering, walaupun saya waktu mondok, Mbah Maimun juga sering menceritakan Rejab iku yo pasani. Poso nono lek iso ya tanggal 1 sampai tanggal 10. Lek gak iso yo tanggal 1 karo tanggal 10. Karena apa? Karena memang tanggal 1 memang awal Rajab, yang mana ada yang mengatakan bahwa malam 1 Rajab itu adalah malam di mana doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu malam yang mana doa itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk bulan Rajab sendiri untuk kita memperbaiki amal. Janganlah kita berani-berani untuk mengecewakan bulan Rajab itu sendiri. Maksudnya termasuk janganlah memperbanyak dosa di dalamnya. Ya sejak ngelakoni dosa, intinya kan seperti itu. Walaupun bukan bulan Rajab, tapi setidaknya seseorang itu lebih menjaga untuk tidak melaksanakan dosa-dosa di dalam bulan ini. Karena sebagaimana tempat, waktu juga seperti itu. Kalau kita mengetahui di Mekah, amal ibadah di Mekah itu lebih banyak. Bahkan jauhnya kan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali daripada masjid yang lain. Begitu juga di bulan ini. Walaupun di bulan lain ya ojo ngelakoni dosa, tapi di bulan yang dimuliakan oleh Allah ya sebaiknya kita memuliakannya. Itu ya sebaliknya, jika kita tidak memuliakan bulan ini, maka bendune Allah, murkanya Allah atau dosanya juga bakal dilipat gandakan. Dulu waktu sebelum saya berangkat ke Mekah oleh Abah itu ya sering didawuhi, pokok dijogo kan ya. Amal, kalau Abah dawuhnya cuma menukil dawuhnya Ki Khalil, dawuhnya ngelakoni keapian di tanah haram iku 1/10 kan gitu. Saya ingat dawuhnya masih. Tapi lek ngelakoni dosa 1/100. Intinya apa? Intinya kita menjaganya itu kudu lebih banyak atau lebih dipentingkan daripada untuk amal baiknya. Bahkan Habib Zain juga menceritakan seseorang itu kalau untuk melaksanakan sholat beberapa rakaat itu semuanya pasti kuat. Melakukan kebaikan semuanya pasti kuat. Bahkan maling pun gitu. Bukan maling atau siapapun, bahkan terjadi dawono ya wong ghairu taqi kan, bukan orang yang bertakwa, itu untuk melaksanakan sholat, melaksanakan kebaikan, sedekah itu kuat. Tapi kalau untuk menahan hawa nafsu, untuk mencegah dari sesuatu yang terlarang itu termasuk sulit.
Nah, ada termasuk ada yang mengatakan wali ini pangeran iku yo bisa bisa dicapai ya dengan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Rajab ini seperti tadi yang didawuhkan, Rajab adalah syahruz zar'i, sementara bulan yang akan datang adalah bulan Sya'ban, yang mana didawuhkan juga Sya'ban itu syahrus suqya. Ada yang mengatakan kalau di kedaunya Kanjeng Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Itu oleh Imam Abu Bakar juga didawuhkan Sya'ban itu adalah syahrus suqya. Itu bulan di mana kita menyirami tanaman yang kita tanam di bulan Rajab tadi. Apa siramannya? Yaitu dengan menggabungkan tadi. Dawuhnya Kanjeng Nabi, Sya'ban itu syahri. Berarti kita sirami dengan memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawati juga diperbanyak, dan juga diperbanyak untuk iktidak kepada Kanjeng Nabi Muhammad, memperbanyak kesunatan-kesunatan, memperbanyak amaliyah yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi kalau termasuk yang dalam riwayat itu mengatakan ya memang syahrus sholawat, jadi memperbanyak sholawatnya. Sementara Ramadan adalah syahru ummati, karena di bulan Ramadan umatnya Kanjeng Nabi itu banyak rahmat dan juga banyak maghfirah dan juga banyak pahala-pahala yang bisa diraih sebanyak-banyaknya. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal-amal kita, dan juga diberi petunjuk agar supaya tidak sampai menyimpang dari jalan yang sudah digariskan oleh guru-guru kita, dan juga dari sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan Rajab ini seperti mungkin yang sudah sudah banyak tahu, di dalam bulan Rajab, di Jumat terakhir bulan Rajab itu ya dianjurkan untuk membaca, banyak yang hafal tuh ya. Ya, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Tapi itu dibacanya ya jangan sampai khotibnya ikut membaca juga. Ya apa nanti mualahnya. Soalnya saya pernah dulu pas waktunya itu ternyata Bilalnya ikut membaca. Jadi al-julus baina sajdatainya lama gitu. Ya opo iki modeli. Walaupun nggak baca itu ya, kalau sudah diniati mengikuti sudah tugasnya ya insya Allah, Allah Maha Pemberi ya. Dan juga di bulan-bulan yang lainnya itu Abah memang sering memberi, tapi di bulan Sya'ban itu termasuk ada amaliyah, sekiranya menulis tulisan inna hadza larizquna malahu min nafad. Itu ditulis termasuk di malam nisfu Sya'ban. Insya Allah itu ditaruh di tempat uangnya, bagi dompet, ono berangkas, yo berangkas, sekarpi, itu termasuk salah satunya tidak akan habis. Masya Allah, karena termasuk kalau dari Abah itu Al-Fakir hanya diberi wiritan itu ya masalah untuk keilmuan dan juga untuk sekiranya rezeki ini lancar kan gitu. Saya lihat seperti itu. Golongan ini jaduk-jaduk itu ya tidak pernah apa ngasih. Kecuali untuk yang lilwi koyah kadang seperti itu.
Disuruh baca, saya sih disuruh baca ayat kursi yang 11 kali itu setelah ba'dal maghrib. Iki wocon yopo-yopo ya tetap harus kita itu butuh penjagaan. Terus yang setelah itu kan wiridannya setelah membaca ayat kursi 11 kali, terus doanya Allahumma innaka aminun min kulli syai' wa kullu syai'un khaifun minka fa bi amnika ila akhirih, itu ada. Dan juga termasuk salah satunya ya doa keselamatan, tapi Abah waktu memberi saya iki wocon engko sekirane akeh rezekine gitu. Dari dalam bepergian gitu. Tapi saya lihat beliau itu kalau memerintahkan baca itu waktu jika saya naik pesawat. Naik pesawat iki pesennya itu iki wocon kan itu. Surat 5 itu. Mulai tabat yada sampai qul a'udzu birabbinas selain mulai kuliah ayyuhal kafirun selain tabat yada. Jadi saya moro angen-angen iki kenapa Abah ndawuhno kok nyok wocon sekiranya akeh oleh sangu kan gitu ya. Dawuhnya oleh sangu iya. Tapi penekanan untuk membaca itu selalu waktu naik pesawat. Kalau naik mobil atau naik kereta di Jakarta enggak. Ternyata mungkin ya itu. Ini sekiranya doa keselamatan tapi ngomongin nang anak sekiranya akeh duwike mungkin sekiranya kenceng moconi ya. Jadi termasuk ya iming-iming karena sih ya ngerti sih ya sih gak pati zuhud. Ya nyen gak zuhud belas sih jadi. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapat dari tempat ini semoga bermanfaat dan juga ini sebagai wasilah kita untuk bisa mendapat ridho para masyayikh dan juga ridho Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kami jika ada kata yang salah atau keterangan yang salah, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Wabit taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.